Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin agak berbeda dari video biasanya. Ini adalah edisi khusus ya teman-teman yang Uang Receh dedikasikan untuk video ini. Ini adalah sebuah video yang super panjang menurut Uang Receh. Uang Receh berencana punya durasi sekitar 1 jam teman-teman. Selain buat acara kejar jam tayang, ada beberapa hal yang cukup menarik akan Uang Receh sampaikan pada kesempatan kali ini, terutama tentang Bitcoin, Ethereum, dan BNB teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk ketiga koin paling populer ini berdasarkan market cap, kita simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah teman-teman, jangan bosen ya untuk nonton sampai akhir video pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama. Nah teman-teman, 3 harian ini kita melihat chart Bitcoin itu cukup cakep sekali kalau menurut Uang Receh. Kita bahkan berhasil break dari resisten atau titik konsolidasi terakhir di sekitaran 25.800. Dan menurut Uang Receh pribadi itu cukup oke kalau menurut Uang Receh. Karena apa? Dari ini kita melihat bahwa terbentuk yang namanya pola V formation. Dan itu artinya Bitcoin memang dalam keadaan strong untuk bullish, meskipun kita belum tahu bullishnya sampai di sekitaran angka berapa teman-teman. Tapi ini adalah indikasi awal bahwa ini mungkin bentuk dari reversal sudah mulai terjadi. Dan Uang Receh juga melihat bahwa pola dari pergerakan descending channel ini kita sudah break ya teman-teman untuk hari ini. Asalkan kita tidak terjadi fake out. Karena kemarin itu sempat menyentuh bagian atas dari trendline-nya. Dan untuk hari ini kita masih mencoba untuk retest ke dalam trendline lagi teman-teman. Dan dikhawatirkan untuk price action seperti ini ada beberapa potensial yang menurut Uang Receh cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Dimana kalau kita sampai terreject dan masuk ke dalam trendline lagi, ada kemungkinan besar kita akan retest lagi ke kisaran level support di posisi 24.800. Dan bisa saja jauh lebih deep ya teman-teman, ke kisaran level 24.300-an. Dan after itu mungkin Bitcoin akan dibawa naik sebentar untuk mengetes ke level resisten become supportnya di posisi 25 ribuan. Dan kalau nggak bisa bertahan di area sana, kemungkinan besar juga Bitcoin akan terdeadline lagi dan bisa masuk ke posisi 23 ribuan teman-teman. Tapi itu adalah hal yang cukup minor karena kita melihat 3 hari ini cukup cakep untuk candlesticknya. Dan satu lagi posisi penting yang perlu kalian pantau di sini adalah Bitcoin itu sudah berhasil close dari EMA 21, di mana kita melihat after Bitcoin itu close dari EMA 21 dan dia melakukan retest after itu terjadi peningkatan lagi, kita memang sedang masuk ke dalam pola reversal. Dan mungkin next target untuk price dari Bitcoin, Uang Receh gak muluk-muluk, di tahun 2024 bisa jadi Bitcoin akan di atas 35.000. Nah itu adalah untuk beberapa bulan ke depan teman-teman. Tapi kita nggak usah FOMO dulu, kita tetap ikutin alurnya bagaimanakah kripto nomor wahid ini akan menunjukkan harganya teman-teman. Selain itu, dalam time frame yang lebih singkat yang perlu kita pantau adalah retest di posisi trendline terakhir. Dan after retest itu terjadi tapi Bitcoin berhasil maintain di atas sana, ada potensial Bitcoin akan mengejar ke level resisten selanjutnya yang sudah di retest 1 kali untuk hari ini. Tapi Bitcoin kembali terdeadline teman-teman, yaitu di sekitaran 27.200 atau 300-an. Dan after itu memang bisa break dari area sana, kita akan melihat Bitcoin mungkin akan mampu mengejar ke level sekitaran 28.000 yang merupakan highest level sebelumnya, yaitu di sekitaran tanggal 29 Mei tahun 2023 teman-teman. Nah selain itu yang perlu kita pantau dari Bitcoin adalah
jika Bitcoin itu berhasil break beberapa level resisten yang cukup penting menurut uang receh, salah satu titik terpenting yang harus kita break dan cukup clear di area sana yaitu sekitaran area 30.000 teman-teman, atau 29.900-an. Kenapa di sekitaran area sana? Karena kita melihat, atau uang receh melihat, itu terjadi rejection yang cukup masif dari sekitaran area 30 ribuan, dan itu mengindikasikan bahwa di area sana cukup banyak terdapat order sell yang belum tereksekusi. Artinya tinggalan order sell mungkin masih banyak di sekitaran area 30.000. Dan satu hal lagi, area 30.000 tentunya adalah area psikologis buat kita semua, para investor ataupun para pemain retail teman-teman. Karena apa? Kita melihat harga Bitcoin sekarang 26.900. Seandainya 2 atau 3 hari mendatang menyentuh ke area 30.000, ada kemungkinan kita akan menarik profit sebagian di sekitaran area sana. Dan itulah yang bisa menyebabkan tekanan seller tambahan kalau menurut uang receh. Nah, mungkin secara price action kita melihat perkembangan Bitcoin cukup oke. Lantas secara fundamental, apa sih yang mempengaruhi Bitcoin kok dalam 3 hari after dump yang cukup impulsif terjadi rebound yang cukup signifikan juga? Nah, setelah uang receh cek di beberapa berita Twitter yang cukup trending belakangan ini, kita sama-sama tahu uang receh juga kemarin sudah sempat bahas bahwa BlackRock itu sudah mengajukan yang namanya Bitcoin ETF. Dan ada kemungkinan teman-teman, karena BlackRock itu sebegitu besarnya mengelola investasi sebesar 10 triliun US dollar atau sekitar 10% dari GDP dunia. Bukan main-main, bukan GDP Amerika, GDP negara lain, tapi ini 10% dari GDP dunia teman-teman. Nah, BlackRock itu punya lobby-lobby khusus kalau menurut uang receh. Biasanya ini ya, kalau sebuah perusahaan investasi itu mengajukan sebuah proposal untuk dilegalkan, istilahnya seperti itu akan sedikit menemui yang namanya kesusahan teman-teman. Tapi mungkin ini tidak berlaku bagi hedge fund sekelas BlackRock. Karena apa? BlackRock itu mengelola dana yang cukup besar. Artinya lobby-lobby politik atau lobby-lobby terhadap orang dalam, bisa saja SEC dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada teman-teman, dan tidak bisa dipungkiri bahwa BlackRock akan mengambil jalan ke arah sana jika memang BlackRock itu mau melegalkan yang namanya Bitcoin ETF. Dan uang receh juga sudah sempat bahas di video uang receh yang lalu bahwa Bitcoin ETF punya BlackRock itu berbeda mekanisme sama Grayscale atau yang lain sebagainya, di mana Bitcoin ETF punya BlackRock itu bisa diperdagangkan di spot ya teman-teman. Artinya antara orang lain itu bisa melakukan perdagangan yang namanya peer to peer, jadi nggak harus lewat BlackRock. Nah, selain itu, ini kabar yang cukup menggembirakan juga. Selain BlackRock yang sudah menyiapkan Bitcoin ETF, ternyata ada salah satu fund manager atau hedge fund juga itu yang sudah melirik Bitcoin ETF juga teman-teman. Dan ini juga tidak bisa dibilang kecil. Namanya adalah Fidelity teman-teman. Nah, ini berita ini muncul, mungkin sudah beberapa dari kalian membacanya. Ini uang receh baca tweet dari Bitcoin Magazine. Dia menjelaskan new 4.5 trillion Fidelity rumor to file for spot Bitcoin ETF. Nah, ini adalah kedua kali di luar BlackRock teman-teman. Kalau BlackRock itu mengelola dana 10 triliun US dollar, Fidelity ini mengelola dana setengah dari kelolaan BlackRock. Artinya cukup besar juga. Ini bukan main-main yang mulai terjun ke Bitcoin ETF. Fidelity ini sudah mulai ada rumor untuk mengajukan hal yang sama dengan yang dilakukan BlackRock, yaitu menjual Bitcoin ETF. Nah, selain dari kabar ini, uang receh juga mendengar desas-desus teman-teman bahwa Fidelity ini kemungkinan besar juga akan mengakuisisi Grayscale Bitcoin atau Grayscale Bitcoin Trust. Dimana kita tahu Grayscale Bitcoin Trust untuk waktu bearish kemarin itu dijual under dari harga Bitcoin di pasar spot. Padahal kalau Grayscale Bitcoin Trust itu sama-sama di-pack dengan satu Bitcoin, tapi harga di Grayscale itu lebih murah.
Artinya orang-orang yang punya dana besar akan cenderung main ke sana teman-teman. Seperti Fidelity ini yang mungkin dia punya akses lebih atau dia punya sesuatu yang dia bisa gunakan untuk memperoleh cuan yang lebih banyak, yaitu dengan mengakuisisi Grayscale. Ini baru rumor, tapi rumor ini menurut uang receh pribadi ini cukup mengangkat harga Bitcoin, di mana hari ini kita melihat Bitcoin pump dengan cukup impulsif dari 26.300 atau 200-an sekarang berada di posisi 26.900. Artinya sudah lebih dari resisten yang kita tahu teman-teman, berada di posisi 26.600. Nah, menurut uang receh pribadi, kesimpulan dari analisis yang Bitcoin ini teman-teman, kenaikan Bitcoin itu tidak lepas dari dua sentimen positif ini. Yang pertama adalah BlackRock, yang kedua adalah Fidelity. Dimana kalau keduanya itu jadi bermain di Bitcoin ETF, akan ada suntikan dana yang cukup besar. Dan kita tahu teman-teman, sampai tahun 2021 pada saat Bitcoin itu menyentuh ATH di sekitaran 65.000, itu market cap dari kripto keseluruhan itu senilai 2 triliun US dollar. Sedangkan kita sama-sama tahu dana kelolaan dari BlackRock dan Fidelity ini kalau dijumlahkan itu totalnya sampai 14,5 triliun US dollar. Artinya untuk menambah atau menyuntik market cap ke cryptocurrency sebesar 2 triliun US dollar itu bukan hal yang impossible. Dimana hari ini pada saat uang receh buat video, untuk market cap dari keseluruhan cryptocurrency itu berada di angka 1 triliun, 3 US dollar. Dan jika memang itu menjadi sentimen atau katalis positif untuk next bull run, bisa jadi ATH di sekitaran 65.000 untuk Bitcoin yang lalu akan bisa dipatahkan dengan cukup mudah di saat Bitcoin di saat Bitcoin sesudah halving di tahun 2024. Nah, kita lanjut bahas ke koin nomor 2 teman-teman. Di koin nomor 2 uang receh akan membahas Ethereum teman-teman, di mana menurut uang receh pribadi Ethereum adalah koin dengan market cap nomor 2 terbesar setelah Bitcoin dan cukup worth it juga kalau kita bahas untuk Ethereum ini. Nah, selain itu menurut price action harian, uang receh melihat bahwa Ethereum sekarang berada dalam posisi sangat tertekan oleh seller teman-teman. Dimana menurut uang receh sejak di sekitaran bulan Desember tahun 2022, kalau kita tarik garis support, posisi Ethereum sekarang itu under dari trendline teman-teman. Dan ini mengindikasikan sesuatu yang kurang bagus kalau menurut uang receh. Dimana kita melihat sebenarnya di tanggal sekitar 8 Maret tahun 2023, Ethereum sempat menyentuh bagian dasar dari trendline-nya dan after itu nanjak cukup impulsif, dan after itu menyentuh di sekitaran level 2100-an. Ethereum terkena tekanan seller yang cukup luar biasa. Dan menurut uang receh pribadi, posisi sekarang kita sudah resmi breakout dari trendline bagian bawahnya. Dan posisi yang sekarang juga kita sedang melakukan retest terhadap support pergerakan sebelumnya teman-teman. Dimana menurut uang receh support tersebut sekarang menjadi resisten yang cukup impulsif. Ditambah lagi posisi Ethereum sekarang sedang berada dalam tekanan seller dan di bawah dari garis trendline juga. Dan menurut uang receh pribadi mungkin penurunan dari Ethereum ini ada hubungannya dengan video Hinman yang kemarin rilis teman-teman. Sebagian besar mungkin memandang video Hinman itu adalah sebuah cara untuk pump dari Ethereum, tapi itu di tahun 2018 di saat cryptocurrency sedang menuju ke zaman booming-boomingnya, yaitu di sekitaran 2019, 2020 dan 2021 teman-teman. Tapi sekali lagi video pump dari kalangan seperti itu bisa jadi pedang bermata dua. Karena apa teman-teman? Ethereum sama saja mungkin sedang melakukan lobby-lobby politik di saat itu, dan sekarang adalah imbas dari lobby-lobby tersebut. Dan sekali lagi, hal apa yang menimpa Bitcoin dan Ethereum itu jelas sesuatu yang sangat berbeda. Artinya mungkin sejak saat ini Bitcoin itu sudah semakin jarak gap dengan beberapa altcoin itu sudah semakin lebar teman-teman. Artinya Bitcoin memang punya value untuk berdiri sendiri, sedangkan Ethereum sampai saat ini menurut uang receh pribadi
meskipun dia menduduki market cap terbesar kedua, menurut uang receh dia masih terombang-ambing dengan harga Bitcoin. Jika mother of coin-nya turun, ya Ethereum mau nggak mau harus turun. Dan jika harga Bitcoin naik, belum tentu harga Ethereum naik, teman-teman. Nah, beberapa analis menurut uang receh berpendapat bahwa kemarin pada saat Ethereum itu melakukan event yang namanya Shanghai Upgrade, kita melihat Ethereum itu sempat menyentuh peak di sekitaran 2100-an. Meskipun secara proyek menurut uang receh pribadi, Shanghai Upgrade adalah sebuah development program yang cukup bagus menurut uang receh. Karena apa? Beberapa orang yang melakukan lock Ethereum sejak tahun 2021 teman-teman di Beacon Chain itu bisa mencairkan Ethereum mereka. Dan menurut uang receh juga, apa yang terjadi di Shanghai Upgrade adalah sebuah kemajuan besar untuk Ethereum. Pertama, kita bisa melihat Ethereum supply-nya akan semakin terpangkas. Meskipun untuk supply Ethereum itu masih unlimited, teman-teman. Artinya bakal ada kenaikan terus-menerus. Tapi dengan bergantinya konsensus dari proof of work ke proof of stake, itu akan mengurangi supply Ethereum setiap tahunnya cukup signifikan. Dan menurut uang receh, kelanjutan dari Shanghai Upgrade itu sudah cukup bagus, teman-teman. Artinya di sini investor kawa yang percaya atau trust dengan Ethereum, mereka seenggak-enggaknya bisa menikmati return atau imbal hasil dari apa yang mereka taruh di blockchain Ethereum. Dan menurut uang receh juga, untuk Shanghai Upgrade ini itu cukup menarik karena after dia rilis, uang receh sempat pantau, teman-teman, antara perbandingan orang yang menarik uangnya dari stake Ethereum itu lebih sedikit. Artinya orang yang menarik uangnya itu sedikit, sedangkan orang yang mau masuk atau aliran uang yang mau masuk ke staking Ethereum itu uangnya banyak, teman-teman. Ini adalah sebuah kepercayaan masyarakat atau animo masyarakat sebenarnya sudah sangat trust dengan koin nomor 2 ini. Kita lihat dari data dari token unlock di sini sampai sejak Shanghai Fork itu diluncurkan, total withdraw dari Shanghai Fork itu mencapai 3,41 juta Ethereum. Sedangkan total orang yang mendepositkan Ethereumnya itu mencapai 6,99 juta. Artinya punya net staking balance sekitar 3,58 juta Ethereum bersih yang masuk ke jaringan Ethereum untuk di staking, teman-teman. Nah, posisi staking sebenarnya kalau uang receh bedah lagi dari beberapa kasus yang menurut uang receh cukup viral seperti Cake yang kita tahu. Harga Cake sekarang itu terjun bebas, teman-teman. Uang receh itu dulu sempat melihat Cake di saat bull market itu harganya sekitar 600 ribuan, dan sekarang harga Cake itu under dari 45 ribu. Artinya Cake mungkin sudah turun 99%. Dan menurut uang receh juga, Cake sekarang itu bukan menjadi koin yang cukup bagus. Karena apa? Kalau kita bandingin Ethereum sama Cake atau dengan koin yang lain yang mungkin layer 1 atau layer 2, teman-teman, Ethereum jauh-jauh lebih unggul. Tapi di sini yang mau kita bandingkan sebenarnya adalah jumlah staking dari beberapa koin layer 2 ataupun layer 1 yang sekarang menempati 10 besar market cap, teman-teman. Itu termasuk BNB, Solana, Cardano, dan Matic mungkin. Perbandingan antara mereka itu menurut uang receh pribadi, jumlah stake dari Ethereum sekitar 19,92 juta. Ini masih terlalu kecil dibandingkan beberapa altcoin lain. Dan menurut uang receh, kalau jumlah stake ini terus bertambah, artinya mungkin sekitar 70 atau 60% lah seenggak-enggaknya total supply dari Ethereum itu masuk ke stake, uang receh cukup believe harga Ethereum itu bisa naik cukup signifikan, teman-teman. Bahkan untuk ATH itu bisa terlampaui. Tapi ini adalah jangka panjangnya, tinggal kita lihat seberapa trust orang terhadap Ethereum. Ataukah mungkin kepercayaan mereka sudah sedikit terkikis gara-gara video si Hinman kemarin, ataukah kepercayaan mereka semakin terpupuk dengan adanya video Hinman. Ini sekali lagi ini adalah pisau bermata dua. Hinman mengatakan Ether bukan securities melainkan komoditas, teman-teman. Dan itu mungkin
salah satu lobby di zaman-zaman dahulu, tapi kita tidak usah pusingkan lobby di zaman dahulu. Yang kita lihat adalah price action kenyataan dari Ethereum, teman-teman. Menurut uang receh juga, untuk price action sekarang Ethereum untuk bisa lanjut bullish lagi, beberapa titik memang harus di breakout. Salah satu titik yang pertama, kita harus melihat di sekitaran area resisten sebelumnya atau support become resisten di sekitaran 1754, teman-teman. Itu cukup penting, kita harus break itu terlebih dahulu sebelum Ethereum memang benar-benar menunjukkan potensi penguatan dan bahkan menyentuh ke level sekitaran 2100 lagi, teman-teman. Selain itu, beberapa titik yang perlu kita pantau adalah level resisten di sekitaran 1900-an. Menurut uang receh ini juga cukup berbahaya karena kita melihat after Ethereum itu menyentuh level 1900, Ethereum terkena decline yang cukup impulsif, dan ini mengindikasikan sekali lagi di area ini masih terdapat sisa dari order sell yang belum tereksekusi, dan beberapa ada dua lagi titik resisten yang perlu kita pantau untuk Ethereum. Yang pertama adalah titik resisten di sekitaran level 1980-an atau hampir mendekati psikologis number 2000, dan satu lagi titik resisten ada di 2100-an, teman-teman. Nah, selain itu titik support yang menurut uang receh perlu kalian pantau untuk Ethereum sendiri, major support itu masih berada di sekitar 1400-an, karena kita melihat after Ethereum itu mengalami penguatan di bulan Januari Februari menyentuh ke kisaran level 1710, Ethereum sempat terkena rejection yang cukup masif sehingga harganya itu menyentuh ke bagian bawah dari trendline-nya, yaitu di angka 1420, teman-teman. Tapi kita melihat after Ethereum menyentuh ke angka itu terjadi kenaikan yang cukup impulsif sehingga Ethereum bahkan langsung naik ke harga 2100-an. Meskipun kenaikan ini itu diikuti atau diselingi dengan sentimen positif Shanghai upgrade, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa animo dari masyarakat terhadap koin nomor 2 ini masih cukup besar, dan menurut uang receh pribadi potensi Ethereum juga masih bisa nanjak lagi ke atas, teman-teman. Asalkan Ethereum memang mampu kembali masuk ke dalam trendline-nya. Dan jika Ethereum itu kembali masuk ke dalam trendline-nya, ini confluence of resistance, teman-teman, menurut uang receh. Karena apa? Di titik ini juga kita melihat ada IMA21 dibarengi dengan garis trendline. Ini adalah confluence of resistance yang menurut uang receh cukup krusial, harus kita pantau dari pergerakan si Ether ini, teman-teman. Dan selain itu, yang menurut uang receh juga khawatirkan after Ethereum ini break, jika dia membentuk yang namanya pola candlestick seperti ini lagi, teman-teman, ada potensialis sebenarnya Ethereum itu membentuk yang namanya inverted head and shoulder, dan sebenarnya sekali lagi ini adalah pola yang kurang begitu uang receh sukai sebenarnya dari sebuah koin. Karena apa? Kalau Ethereum itu membentuk yang namanya inverted head and shoulder, artinya kita memang harus dibawa turun dulu untuk Ether. Nah, potensi harga terbawah dari Ether kita cek dulu, teman-teman, berdasarkan dari neckline tertinggi untuk head and shoulder yang bisa saja terbentuk dari Ethereum. Nah, kalau kita geser ke sekitaran area sini, teman-teman, ada potensiali Ethereum kalau memang benar terdecline lagi, kita akan menyentuh ke level sekitaran 1300-an, dan ini mengindikasikan bahwa di area tersebut terdapat level resisten become support dari pergerakan sebelumnya. Nah, dimana kita tahu ini, kita melihat pola chart tersebut itu sempat menjadi resisten di sekitaran bulan Desember tahun 2022, dan ada kemungkinan juga dia sekarang berubah menjadi support. Nah, hal itulah yang perlu kita waspadai dari pergerakan Ether untuk beberapa hari ke depan, teman-teman. Meskipun uang receh masih cukup bullish terhadap Ethereum. Nah, kesimpulan dari video Ethereum pada kesempatan kali ini, menurut uang receh Ethereum adalah sebuah proyek yang cukup bagus. Di luar beberapa tanda tanya yang uang receh masih belum tahu, teman-teman, termasuk Himen dan yang lain sebagainya. Tapi di luar itu Ethereum dengan Vitalik Buterin sebagai penciptanya itu adalah sebuah kripto yang cukup bisa kita andalkan atau bisa menjadi safe haven di kemudian hari. Karena apa? Ethereum
lewat Shanghai Upgrade juga menunjukkan dedikasinya terhadap proof of stake yang artinya mengubah konsensus. Terus dia juga punya kendali yang luar biasa terhadap cryptocurrency. Karena apa? Hari ini Ethereum menempati 2 posisi market cap, dan kita sama-sama tahu untuk menyaingi Ethereum ataupun Bitcoin itu butuh waktu dan butuh tim yang sangat-sangat bagus. Di luar itu semua, menurut uang receh, harga Ethereum sekarang di sekitaran level 1718-an itu masih cukup murah. Sedangkan kita melihat ATH Ethereum beberapa bulan yang lalu, mungkin Ethereum dalam waktu 2023 atau 2024 bisa saja berharga 3.500-an. Nah, itu adalah pandangan dari uang receh dari Ethereum, teman-teman. Karena apa? Kita berpatokan lagi, asalkan si Shanghai Upgrade ini terus menerus kebanjiran stok Ethereum yang masuk ketimbang Ethereum yang keluar, uang receh akan cukup bullish untuk Ethereum, teman-teman. Di luar beberapa berita negatif ataupun ya pedang bermata dua tadi. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Lanjut di koin nomor 3, kita akan membahas BNB atau Binance Coin. Nah, BNB itu sendiri merupakan koin yang menempati 4 besar di market cap. Dimana kita tahu BNB itu sendiri adalah native atau governance coin dari BSC, Binance Smart Chain. Dan juga itu adalah koin andalan dari Binance Exchange, teman-teman. Dimana kita melihat BNB itu banyak sekali fungsinya dan banyak sekali use case-nya. Buat kalian yang mungkin sekarang sedang trading di platform Binance, BNB adalah salah satu koin yang bisa kalian gunakan untuk staking launch pool, ataupun juga kalian bisa mendapatkan penawaran koin baru lewat launchpad dengan menghold BNB kalian. Nah, selain itu, selain lebih menarik lagi dia sebagai governance coin dari Binance, kita juga akan membahas siapa sih orang di balik Binance yang menurut uang receh pribadi, selain Satoshi Nakamoto, pseudonym dari Bitcoin, terus ada Vitalik Buterin itu yang pendiri dari Ethereum, ada Changpeng Zhou, sisi dari Binance, teman-teman. Nah, menurut uang receh pribadi, 3 orang itu adalah 3 orang yang cukup punya andil besar di dalam dunia cryptocurrency. Jadi, maka pada kesempatan kali ini, di video yang cukup panjang ini, uang receh akan bahas koin nomor 3-nya adalah Binance. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama untuk Binance Coin. Pertama-tama, karena BNB itu atau Binance itu sendiri sering sekali berdebat dengan atau menabuh genderang perang dengan SEC. Sebenarnya bukan Binance yang menabuh genderang perang dengan SEC, melainkan mungkin bagi kita pengamat cryptocurrency atau kita yang lebih condong ke cryptocurrency, kita lebih sering melihat yang namanya SEC itu selalu cari gara-gara dengan Binance. Nah, kasus terbaru adalah SEC itu menuduh pihak Binance US itu melakukan beberapa praktek yang ilegal, teman-teman. Dimana salah satu tuduhannya adalah memperjualbelikan securities. Terus selain itu, si Changpeng Zhou atau Sisi itu juga dianggap menyalahgunakan dana dari user Amerika Serikat. Entah beberapa uang receh kemarin sempat lihat di Twitter, ada yang bilang dana tersebut dibuat untuk membeli kapal mewah ataupun melakukan insider trading, teman-teman. Nah, itu semua sampai sekarang pada saat uang receh buat video ini belum ada tuduhan yang menyampaikan bukti fakta secara otentik, teman-teman. Artinya kemarin SEC itu sempat menuntut Binance dan dia juga mengajukan permohonan kepada hakim untuk membekukan aset dari Binance US. Semuanya itu ditolak oleh hakim. Itu kabar terbarunya. Artinya hakim menolak semua permohonan dari SEC dan hakim malah menyodorkan kepada SEC untuk melakukan damai terhadap Binance, teman-teman. Dan sekarang itu mereka sedang menjejaki untuk melakukan negosiasi dengan Binance, baik dari pihak SEC ataupun dari pihak Binance-nya. Nah, di sini uang receh percaya bahwa salah satu kasus yang membesut Binance sekarang ini itu bisa bermula adalah hal yang bagus
untuk cryptocurrency ke depannya teman-teman. Karena apa? Uang receh masih cukup yakin sampai hari ini jika cryptocurrency itu bisa menembus yang namanya regulator dan bisa hidup berdampingan dengan regulator. Artinya di sini kita sama-sama akan melihat bahwa adopsi massal dari kripto itu sudah semakin dekat. Tapi nih teman-teman, jika kita masih bertahan dengan yang namanya cryptocurrency, decentralized, anonym atau apalah atau peer to peer atau yang lain sebagainya, itu kita hanya akan menjauhi yang namanya regulator teman-teman. Sampai saat ini uang receh meskipun berinvestasi di dunia cryptocurrency, uang receh belum cukup menganggap bahwa suatu saat, mungkin ini pandangan jarak-jarak yang super jauh teman-teman, kripto itu sendiri bisa menjadi fiat atau kripto itu bisa menjadi yang namanya mata uang atau mungkin menggantikan fiat di kemudian hari. Uang receh belum sempat berpikiran sampai ke jauh sana teman-teman. Di sini malah uang receh itu punya jalan tengah. Artinya mungkin suatu saat kripto bukan menggantikan fiat, tapi hidup berdampingan dengan fiat. Dimana kita tahu fiat setiap tahun akan tergerus oleh yang namanya inflasi. Tapi kripto di sini mungkin menjadi salah satu komoditi atau aset atau apalah yang namanya bisa menjadikan uang orang itu terlindung dari yang namanya inflasi teman-teman. Artinya harusnya kalau menurut uang receh pribadi, not financial advice kepada siapapun, mungkin pendapat youtuber yang lain itu lebih hebat dari uang receh. Tapi di sini uang receh berpendapat bahwa kripto itu harus hidup berdampingan dengan regulator atau kripto itu hidup berdampingan dengan fiat teman-teman. Dengan hal itu terjadi, uang receh semakin yakin bahwa kedepannya mungkin kalau kita menilik beberapa tahun yang lalu, yang namanya uang itu selalu, sejarah uang itu selalu berubah teman-teman. Dari awal mula mengenal barter, setelah itu silver dan gold, dan sekarang digantikan oleh fiat. Next, suatu saat mungkin digantikan dengan Bitcoin. Kalian yang beranggapan seperti itu, mungkin itu benar. Dan uang receh juga tidak menyalahkan pendapat itu. Mungkin suatu saat pendapat uang receh juga bisa berbeda tentang hal itu teman-teman, dan menganggap kripto mungkin juga bisa menjadi uang di kemudian hari. Tapi di saat ini yang kita butuhkan adalah kedekatan dengan regulator. Yang pertama, kita butuh regulator untuk meregulasi kripto. Karena apa? Kita sama-sama tahu cryptocurrency mungkin adalah dunia yang sangat kejam. Kalau kita nggak dibantai ya kita akan membantai teman-teman di dunia cryptocurrency. Sebenarnya bukan hanya cryptocurrency, baik kita investasi di saham ataupun di forex ataupun di dunia manapun, kalau kita nggak mau dimakan ya kita harus memakan yang lain. Itu adalah dunia investasi yang sebenarnya sangat cukup kejam teman-teman. Dan uang receh juga berpikir bahwa suatu saat mungkin kalau SEC sudah berdamai dengan yang namanya kripto, regulasi akan semakin dekat dan adopsi massal juga akan semakin nyata terhadap cryptocurrency teman-teman. Nah, kita akan cek. Ini adalah awal mula dari SEC versus Binance. Nah, SEC versus Binance tentunya itu akan menjadi tekanan yang cukup masif terhadap koin Binance itu sendiri teman-teman. Dimana uang receh itu melihat bahwa sejak SEC itu melakukan tuntutan ke Binance tepat di tanggal 5 dengan menyertakan beberapa bukti yang menurut uang receh belum bisa dibuktikan kebenarannya, itu harga dari Binance Coin atau BNB itu drop cukup parah teman-teman, cukup signifikan kalau menurut uang receh. Dari tanggal 5 open itu berada di sekitaran 303,9 US dollar. Itu pada hari ini itu harganya 239,4 US dollar dan sempat menyentuh ke level dip yang cukup dalam di angka 220,4 US dollar teman-teman. Dan ini adalah level yang cukup berbahaya kalau menurut uang receh. Karena apa teman-teman? Di sini kita melihat beberapa pemain besar yang mengkolateralkan aset BNB mereka itu punya target likuidasi di harga 220 US dollar per BNB. Jika harga ini break ke bawah, ada kemungkinan likuidasi besar-besaran untuk BNB akan terjadi, dan itu cukup memberikan impact yang sangat negatif ke market teman-teman. Jika harga 220 ini sampai tertembus,
Artinya ada potensiali BNB itu bisa melanjutkan penurunannya ke bawah lagi teman-teman. Untuk level support paling bawahnya uang receh consider itu berada di angka 195. Itu adalah support terakhir yang berhasil dipijak oleh BNB sebelum BNB itu melanjutkan sesi pump ke atasnya di sekitaran Juni tahun 2022. Tapi kemarin teman-teman, ini adalah salah satu langkah cerdas kalau menurut uang receh dari sisi, karena kita melihat harga BNB itu drop sampai 220.4 nih, tinggal sedikit lagi nih kena likuidasi massal. Sisi itu langsung tweet, kalau nggak salah uang receh sempat baca tweetnya sekilas, itu seperti ini teman-teman. When launch pool. Nah, setelah sisi itu mengatakan seperti itu, ternyata nih di Binance sekarang ini, pada saat Bang Receh buat video ini, ada yang namanya launch pool Maverick Protocol. Ini adalah sebuah token baru yang diluncurkan antara pemilik token dengan Binance, itu melakukan yang namanya IEO atau Initial Exchange Offering untuk menawarkan koinnya, dan salah satu syarat untuk mempunyai token tersebut atau koin tersebut adalah dengan melakukan staking dari BNB. Dan uang receh tadi juga sempat cek untuk hari ini, jumlah staking dari BNB coin yang sudah masuk ke Maverick Protocol itu berada di sekitaran 10.449 koin teman-teman. Itu jumlah yang cukup luar biasa, dan itu adalah salah satu pengaruh yang menurut uang receh cukup yakin bahwa BNB ini selalu dijaga oleh Binance untuk harganya. Kalau Binance mengendaki BNB itu tidak under dari 220, atau sisi itu tidak mengendaki harga BNB under dari 220, asalkan teman-teman rasa trust dari masyarakat itu masih cukup percaya dengan exchange nomor 1 ini, ada kemungkinan Binance tidak akan BNB tidak akan jauh lebih dalam dari 220 per 1 BNB-nya. Nah, beberapa titik resisten yang sekarang perlu kita perhatikan teman-teman. Untuk titik supportnya tadi uang receh percaya jika BNB itu break di 220, akan ada kemungkinan BNB akan mengejar ke sekitaran 195. Dan untuk titik resisten pertama yang perlu kita pantau agar BNB ini bisa kembali naik lagi adalah angka konsolidasi terakhir atau candlestick di konsolidasi terakhir teman-teman, yaitu berada di sekitaran 260-an, dimana kita tahu level ini itu sempat terjadi konsolidasi meskipun cukup sebentar, dan setelah itu BNB dibawa turun lagi teman-teman. Dan di level ini juga kalau kita tarik garis ke bagian kiri, ini merupakan level resisten di pergerakan sebelumnya juga, yaitu di sekitaran 5 Januari tahun 2023. Nah, selain itu yang perlu kita pantau lagi adalah level resisten di bagian atasnya, yang sama-sama kita tahu itu sempat mempertahankan pergerakan BNB di sekitaran tanggal 10 Maret tahun 2023. After itu terjadi kenaikan yang cukup impulsif untuk BNB dan menyentuh ATH di tahun ini di sekitaran 349 teman-teman. Dimana kita tahu level tersebut sekarang berubah posisi menjadi resisten, dan kita perlu break juga di area itu untuk berhasil, atau mungkin BNB bisa sedikit recovery teman-teman. Dan menurut uang receh idealnya dari koin BNB ini harusnya berada di sekitaran angka 300 US dollar, dan itu nggak terlalu muluk-muluk teman-teman. Kalau uang receh boleh bilang, harga Binance coin pada saat uang receh buat video ini berada di sekitaran 239,2, itu sudah cukup murah, meskipun BNB masih punya kemungkinan buat turun lagi ke sekitaran 195. Tapi di sini uang receh masih cukup trust dengan Binance, dan masih cukup trust juga dengan Sisi. Apa yang dia lakukan selama ini menurut uang receh, Sisi adalah seseorang yang cukup clear dalam dunia kripto. Uang receh belum pernah melihat, sekalipun ada cukup banyak fact yang mengarah ke Sisi, uang receh belum pernah melihat bukti otentik yang bisa mengarahkan Sisi memang melakukan insider trading ataupun yang lain sebagainya. Meskipun uang receh percaya tidak ada manusia yang
munafik di dunia ini jika dia memang memegang uang dalam jumlah yang cukup besar, teman-teman. Tapi sampai hari ini belum ada yang membuktikan hal itu benar. Dan kalaupun benar, kita tinggal lihat apa yang akan orang lakukan terhadap Binance Coin, teman-teman. Karena di sini uang receh juga percaya satu hal, jika Binance suatu saat memang terbukti melakukan kesalahan atau melakukan tindakan ilegal, ada kemungkinan untuk dunia cryptocurrency benar-benar jatuh ke dalam mungkin bisa dibilang bukan hanya deep winter tapi very deep winter, teman-teman. Artinya mungkin butuh 2 atau 3 tahun untuk recovery. Biasanya kita 1,5 atau 2 tahun maksimal kita bisa recovery. Tapi kali ini kalau memang Binance juga bermasalah di luar kasus dari FTX, ataupun mungkin sekarang sedang ada kemungkinan FTX itu buka 2.0 FTX di Amerika Serikat sana, bisa jadi ini adalah sebuah serangan balik dari FTX, di mana kita tahu beberapa waktu yang lalu sebelum FTX itu bangkrut, Sisi juga sempat menge-tweet dia akan menjual semua kepemilikannya di FTX, teman-teman. Nah, ini bisa jadi sebuah serangan balik, tapi uang receh cukup percaya bahwa Binance adalah koin yang kuat, ditambah dia governance coin dari Binance dan juga ada sosok Sisi di belakangnya. Nah, selain itu, uang receh juga percaya, teman-teman. Sisi ini sempat tweet juga, uang receh tadi sempat cek, ternyata ada program atau ada use case baru dari BNB itu sendiri, yaitu ada kemungkinan BNB sekarang sedang mengembangkan yang namanya layer 2 untuk BSC. Artinya ada kemungkinan mungkin beberapa debt yang dulunya itu sering membuat layer 2 di jaringan Ethereum, sekarang mungkin akan beberapa dari mereka itu mengisi liquidity di BSC. Artinya untuk Binance Coin itu sendiri atau BNB itu bisa menjadi lebih valuable dengan adanya kontrak baru atau semacam EVM baru dari Binance, teman-teman. Dan menurut uang receh juga hal ini cukup menjadi use case yang baru untuk kegunaan cryptocurrency, terutama kita tahu Binance sampai hari ini atau BNB sampai hari ini uang receh masih cukup trust dengan koin ini, dan setiap harga menyentuh dip di sekitaran sekarang ini, uang receh akan melakukan akumulasi dalam jumlah sedikit, teman-teman, dan itu akan uang receh berlanjutkan. Nah, selain itu kita akan bahas singkat sebenarnya untuk beberapa tuntutan dari SEC kemarin terhadap 13 koin, di mana menurut SEC ada salah satu hal yang dilanggar dari Howey Test ini, teman-teman, di mana menurut uang receh pribadi di Amerika sana untuk membedakan yang namanya securities ataupun komoditi itu mereka menggunakan yang namanya Howey Test. Meskipun menurut uang receh pribadi ini udah cara yang cukup kuno atau cara lampau, teman-teman, tapi mereka masih menganut yang namanya Howey Test ini. Jadi berdasarkan Howey Test itu ada 4 kriteria untuk sebuah aset digolongkan menjadi securities, teman-teman. Yang pertama adalah an investment of money, yang kedua adalah in a common enterprise, yang ketiga adalah with the expectation of profit, dan yang keempat adalah to be derived from the effort of other. Kita akan coba bahas yang pertama, an investment of money. Di sini adalah sebuah investasi yang membutuhkan atau kita mengharuskan untuk menaruh uang di sana. Dimanapun yang namanya investasi, pasti poin pertama ini akan lolos. Kalau kita mau beli koin atau kita mau beli Bitcoin atau Ethereum atau yang lain sebagainya, tanpa kita memberikan uang kita ke sana kan nggak mungkin, kita nggak akan dapat koinnya. Artinya untuk poin yang pertama, an investment of money ini sudah pasti itu ada. Yang kedua adalah in a common enterprise, artinya terdapat sebuah perusahaan, teman-teman. Kita membeli Bitcoin, kita membeli Ethereum, kita membeli apapun itu pastinya di exchange, teman-teman. Kecuali kita mau melakukan yang namanya benar-benar murni peer to peer. Artinya uang receh ketemu teman dari uang receh yang sama-sama punya hold walletnya. Uang receh mau beli dong Bitcoin dari kamu, kita nggak lewat exchange, itu namanya peer to peer. Tapi kalau kita beli di sebuah exchange, artinya poin nomor 2 juga sudah lolos, in a common enterprise. Dan yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah with the expectation of profit. Dimanapun, teman-teman, poin ketiga ini juga harusnya lolos. Karena apa? Kita investasi dimanapun, di platform apapun, di aset apapun,
Kalau kita investasi pasti tujuannya adalah profit. Kita beli di harga 1000, mana mau kita jual di harga 900. Yang kita mau adalah beli di harga 1000, kita bisa jual di harga 1100. Artinya 1, 2, 3 sudah pasti lolos teman-teman. Dan ini penentuannya di poin nomor 4. To be derived from the effort of other. Ini adalah poin yang menurut uang receh banyak hal atau celah yang bisa dimanfaatkan, baik itu oleh SEC ataupun oleh Binance. Di sini SEC memanfaatkan poin keempat ini dengan mengatakan ada ekspektasi keuntungan yang ditimbulkan oleh pihak ketiga, di mana beberapa koin yang dituntut itu adalah Binance, BNB, terus ada Solana, ada Cardano, Matic, terus ada Algorand, dan ada beberapa top tier koin lagi. Sebenarnya ada 13 koin. Di poin nomor 4 itu rata-rata SEC di situ dalam tuntutannya menjelaskan bahwa untuk poin nomor 4 seperti BNB, Solana, Cardano, mereka melakukan yang namanya mekanisme burning atau mekanisme untuk deflation istilahnya. Dimana kita sama-sama tahu fiat itu jumlahnya tak terhingga, bisa diprinting terus. Tapi kalau kripto itu jumlahnya sudah ditetapkan di awal teman-teman. Kalau uang receh mau buat Bitcoin misal, Bitcoin sudah ada yang punya. Misal uang receh mau buat kripto yang namanya uang receh dengan supply sekitar 1 kuadriliun. Karena uang receh tahu dengan supply 1 kuadriliun itu supply yang cukup banyak, sehingga harga dari koin kripto uang receh pasti bakal murah banget teman-teman. Tapi di sini uang receh itu punya sebuah mekanisme di mana dari koin tersebut setiap tahunnya uang receh akan melakukan yang namanya burning atau penghilangan stok teman-teman. Jadi uang receh bisa saja setiap 1 tahun sekali itu akan bakar koin 100 miliar. Artinya peredaran dari koin kripto uang receh tadi setiap tahun akan semakin berkurang. Nah, inilah yang dimaksud poin keempat teman-teman, adanya ekspektasi keuntungan yang ditimbulkan atau ditengarai oleh pihak ketiga. Dan di sini yang dibahas oleh SEC tersebut adalah yang namanya burning coin atau deflation untuk koin tersebut. BNB kita sama-sama tahu ada mekanisme burn, Solana juga ada, terus Cardano, Matic, dan yang lain sebagainya. Ada 13 yang dituntut, itu semuanya ada mekanisme burning teman-teman. Dan menurut uang receh, meskipun di Amerika sana menggunakan Howey test, kita nggak perlu khawatir karena setiap regulasi di masing-masing negara sampai hari ini itu semuanya nggak sama. Artinya meskipun Solana di Amerika sana digolongkan sebagai sekuritis, di Indonesia belum tentu teman-teman, di Singapura belum tentu. Kalau di Malaysia itu sudah tentu, karena di Malaysia semua cryptocurrency itu digolongkan sekuritis. Dan sampai hari ini di Malaysia juga kalau kita mau beli kripto, yang menangani bukan, kalau di Indonesia kan ada OJK. Kalau di sana yang menangani juga ya sekelasnya OJK lah teman-teman, di mana mereka menangani aset yang namanya sekuritis. Kalau komoditi kita di Indonesia kan kenalnya sama Bapepti. Kalau di Malaysia sana Bapeptinya itu nggak menangani kripto karena mereka menggolongkan kripto itu sebagai sekuritis semuanya, termasuk Bitcoin. Nah, kita akan bahas ini nomor 4 koin bonus dari uang receh. Jadi uang receh kasih bonus untuk analisis dari koin keempat yaitu Solana. Sebelum memasuki pembahasan terakhir teman-teman, di sini uang receh punya quote yang uang receh sisipkan. Nah, untuk quote-nya sama seperti wallpaper uang receh, di sini kalian melihat sendiri, investasi dalam pengetahuan selalu membayar bunga terbaik teman-teman. Nah, di sini atau kata-kata yang mau uang receh berikan pada kesempatan kali ini adalah kita investasi di apapun, di aset apapun, baik itu obligasi, reksadana, emas, saham ataupun forex ataupun cryptocurrency atau yang lain sebagainya, baik itu online ataupun investasi offline. Dimana yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah kita mengetahui nggak tentang investasi itu, kita paham betul nggak tentang investasi itu. Karena apa? Kalau kita investasi tapi kita nggak paham tentang investasi yang kita maksudkan, sama saja kita menaruh uang kita terus kita menaruh uang kita di dalam karung, kita lempar ke laut teman-teman. Kita nggak akan tahu sampai mana uang kita
kita nggak akan tahu uang kita itu hilang ataukah enggak. Kita juga nggak akan tahu uang kita itu mungkin jatuh ke orang yang salah atau ke orang yang tepat, teman-teman. Jadi sekali lagi, dimanapun kalian yang punya niat investasi ataupun kalian yang sedang belajar investasi, perdalam apa yang kalian percaya, perdalam investasi yang membuat kalian itu menarik, dan tentukan profil resiko kalian. Karena dengan kalian itu mengerti investasi kalian, dengan kalian itu paham terhadap apa yang kalian jalani dalam sebuah investasi, itu akan membayar bunga yang terbaik, teman-teman. Koin penutup teman-teman untuk video pada kesempatan kali ini yaitu Solana, di mana uang receh melihat price action Solana pada time frame 1 hari. Di sini uang receh melihat Solana masih tertekan oleh seller. Apalagi kita melihat di sekitaran tanggal 10 Juni kemarin, Solana itu break dari posisi yang menurut uang receh cukup urgent, yaitu level support yang cukup penting, di mana beberapa kali kita melihat level support tersebut itu mampu menjadi tahanan yang sangat luar biasa untuk Solana, yaitu berada di sekitaran 16,26 teman-teman. Dan pada tanggal 10 kemarin itu berhasil di break ke bawah. Bahkan Solana itu sempat menyentuh ke level 12,81 dan itu mengindikasikan posisi yang cukup rendah, teman-teman, untuk Solana. Dan posisi sekarang meskipun rebound sedikit di angka 15,84 US dollar, ada potensiali Solana after menyentuh ke bagian resisten ini, support become resistennya, ada kemungkinan Solana akan tertekan lagi dan menuju ke bagian paling bawah untuk supportnya, yang uang receh consider berdasarkan pergerakan chart sebelumnya di sekitaran Desember tahun 2022. Untuk support paling major dari Solana berada di sekitaran level 8 sampai sekitar 9 dolar, teman-teman. Nah, cukup tragis memang nasib dari Solana, mengingat ini semua adalah buntut dari tuntutan SEC terhadap Binance, di mana 13 koin yang dimasukkan ke dalam securities itu mencatat nama dari Solana, teman-teman. Meskipun beberapa kali foundernya juga sudah mengkonfirmasi bahwa Solana bukanlah sebuah securities, melainkan sebuah komoditi, teman-teman. Tapi di sini kita berpikir lagi, meskipun di US sana Solana itu adalah securities dan beberapa exchanger lokal seperti Robinhood kalau nggak salah itu sudah melakukan delist terhadap Solana, tapi di Binance Global dan beberapa exchange global Solana masih tetap eksis kok, kita nggak perlu khawatir yang berlebihan. Tapi di sini yang namanya konfirmasi candle untuk menghindari rugi yang terlalu banyak tetap perlu kita butuhkan, teman-teman. Nah, potensiali kedua selain Solana itu bisa turun lagi menyentuh ke level 8 sampai 9 US dollar, di sini uang receh melihat probabilitas kecil Solana untuk melanjutkan penguatan, teman-teman. Tapi hal yang harus kita tunggu atau konfirmasinya adalah titik resisten ini di sekitaran 16 dolar itu harus di break terlebih dahulu oleh Solana, terutama titik resistennya, teman-teman. Setelah itu mungkin Solana bisa break yang namanya IMA 21, dan setelah itu ada kemungkinan Solana bisa melanjutkan ke posisi bagian atas dari trendline-nya, yaitu di sekitaran 26 US dollar, teman-teman. Tapi sebelum jauh ke sana, kita harus melihat juga resisten di sekitaran angka 21,9 US dollar. Nah, meskipun probabilitas ini kecil menurut uang receh buat kalian mungkin yang memanfaatkan hal ini untuk bermain di spot market, tidak ada salahnya kita beli Solana di harga sekarang. Tapi ingat, kita harus konservatif, kita harus melakukan DCA. Siapa tahu ada probabilitas lebih bagus buat kita melakukan pembelian Solana di harga yang lebih murah, teman-teman. Apakah 15 itu murah? Menurut uang receh cukup murah. Silahkan kalau kalian mau DCA, tapi semua video uang receh not financial advice. Silahkan kalian research terlebih dahulu, teman-teman. Nah, selain itu, memahami pergerakan dari Solana, uang receh sebenarnya tidak begitu menarik ya, teman-teman. Sejak di sekitaran PAM di bulan Januari, kita melihat after memasuki tanggal 12 Januari, kita melihat
pergerakan dari Solana ini cukup membosankan, di mana hampir 6 bulan kita melihat Solana itu sideways di range yang sama teman-teman. Untuk posisi bawah range-nya itu berada di sekitaran 17,5 US dollar, dan posisi atas untuk range-nya itu berada di sekitaran 26 dolar. Artinya beberapa orang atau beberapa whales mungkin yang mereka itu stok Solana, mereka itu ingin harga Solana di sekitar itu aja teman-teman. Padahal sebelumnya kalau kita geser candlestick ke bagian samping teman-teman, pada saat tahun lalu di sekitaran tahun 2022, sebelum adanya beberapa FAD yang mampu membreakdown harga Solana sampai ke 8 US dollar, itu harga Solana biasanya bertengger di atas 30-an US dollar, dan sampai 1 tahunan ini menurut uang receh harga Solana juga belum mampu ke area sana lagi teman-teman. Itu artinya secara market cap mungkin Solana menempati urutan 10 besar, dan secara founder juga mungkin cukup trust terhadap Solana. Tapi menurut uang receh pribadi, buat koleksi mungkin boleh, nggak lebih dari 1-3% lah aset portofolio kita untuk Solana. Tapi kalau kita membeli di posisi sekarang cukup worth it, tapi bisa kita lakukan DCA itu akan lebih oke teman-teman. Siapa tahu Solana after ini dia menemui resisten kuat dan dia bisa jatuh ke level 9 US dollar lagi. Nah, disitulah menurut uang receh opportunity buat kita melakukan buying yang tepat untuk Solana. Nah, itu adalah pendapat uang receh untuk Solana teman-teman. Nah, kesimpulan dari video uang receh, bahas Bitcoin, Ethereum, BNB, dan terakhir itu ada bonus Solana. Kesimpulan dari video ini, apapun yang terjadi di dunia cryptocurrency, uang receh percaya bahwa kedekatan kripto dengan regulator itu akan semakin bagus teman-teman, dan itu mengimplikasikan bahwa market kripto siap menerima untuk diadopsi secara lebih massal. Dan selain itu teman-teman, faktor orang yang berada di belakang kripto itu cukup berpengaruh, di mana kita tahu ada Changpeng Zhou, terus ada Vitalik Buterin, dan tentunya pseudonym Satoshi Nakamoto. Di sini ketiga orang itu menurut uang receh pribadi itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di dunia cryptocurrency. Baik itu Changpeng Zhou yang kita sudah sama-sama tahu dia punya exchange yang terbesar, sekaligus dia mungkin punya atau bisa mengendalikan sebuah koin yang namanya BNB. Setelah itu kita percaya programmer yang namanya Vitalik Buterin yang mendirikan Ethereum, bahwa dia juga orang yang cukup terpercaya dengan didirikannya Ethereum, di mana kita tahu banyak dApps yang berdiri di atas jaringan Ethereum. Dan tentunya Ethereum itu adalah jaringan yang super kompleks, super cepat, kalau menurut uang receh jauh melebihi Bitcoin. Nah, yang ketiga orang yang sangat berpengaruh yaitu pseudonym Satoshi Nakamoto, adalah bapak dari semua cryptocurrency. Tapi uang receh nggak tahu dia bapak atau ibu ya sebenarnya, karena kan kita pakai pseudonym untuk Satoshi Nakamoto. Nah, ada kemungkinan mungkin nih teman-teman, jika suatu saat ditemukan yang namanya Satoshi Nakamoto, katanya dia itu punya cadangan Bitcoin sebesar 1 juta Bitcoin, dan itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain uang receh cukup trust sebenarnya terhadap si Satoshi ini. Dia sampai hari ini tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari Bitcoin. Karena apa? Kita sama-sama tahu Satoshi Nakamoto sampai sekarang itu sangat menjaga pseudonymnya. Tapi kalau dia mengakses 1 juta walletnya, bisa jadi itu akan terlacak oleh on-chain teman-teman. Dan kita semua bisa membuka, oh itu ternyata Satoshi dia melakukan transfer mungkin atau melakukan apa. Karena kita sama-sama tahu 1 juta Bitcoin di dalam sebuah wallet atau dormant wallet yang sudah lama tidak aktif, itu semua datanya bisa dilacak di on-chain. Dan itu adalah salah satu kelebihan mata uang kripto teman-teman, dimana semua transparansi itu terbuka jelas, semua orang bisa mengakses transparansi tersebut dan tidak ada yang disembunyikan. Artinya suatu saat memang sistem ini adalah sebuah sistem untuk menggantikan teknologi yang sekarang mungkin, tapi pada saat hari ini kita butuh yang namanya regulasi untuk memastikan dana kita aman, untuk memastikan kita tidak
berada di sebuah aset investasi yang scam, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Cukup lama, uang receh juga cukup capek ini ngomongnya. 1 jaman ya teman-teman, uang receh cukupin untuk hari ini. Uang receh sudahi. Thank you for watching till the end. See you on the next video.